Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini ikut Jangsenjia. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ini hanya dengar-dengar ya, wah Jangsenjia ini bisa apa gitu kan, dari teman-teman mungkin. Cuma saya sendiri ikut Jangsenjia ini sudah cukup lama. Memang pertama kali saya juga tidak begitu percaya. Karena yang ngajak saya ini adalah Pak Ongko sama istrinya yang minta saya ikut. Pada waktu itu saya juga setengah percaya ya setengah tidak. Ya udahlah, pokoknya berangkat ke Bandung pada waktu itu. Karena mereka nunjukkan saya pada waktu saya di ITS, di KONI atau di ITS lupa saya, jalan pagi, itu mereka tangannya ditempelkan di pundak saya. Saya rasa loh kok panas, gitu. Nah mereka minta saya coba belajarlah itu Jangsenjia. Lalu saya berangkat ke Bandung, ngikutin acara dari Jangsenjia ini. Selama 5 hari di Bandung. Setelah itu saya pulang, pada waktu itu saya tanya kepada guru, ini jantung saya ini denyutnya itu tidak stabil. Jadi denyutnya itu bisa berhenti sebentar, denyut lagi. Berhenti sebentar, denyut lagi. Jadi seperti kalau sudah kumat begitu, seperti orang naik mobil lalu tahu-tahu jeluk gini loh. Ya, lah saya tanya kepada guru bilang, oh bisa sembuh. Caranya gimana? Jantungnya dipegang sama cakra. Ya udah, saya pada waktu itu saya coba tiap hari saya terapi 30 menit pagi, 30 menit malam. Walaupun saya tuh sebelum Jangsenjia ini saya ke Singapura ke periksa ke dokter jantung yang ahli dari ritme ini. Ritme, dokter bilang sama saya dikasih obat. Memang setelah dikasih obat ini jantungnya nggak berdebar lagi. Tapi setelah obatnya ini saya minum, nggak minum berapa kali, udah berdebar lagi. Apalagi kalau saya minum namanya ginseng itu, waduh langsung kumat. Lah tadi saya tahu bahwa ini adalah mungkin makanan salah atau gimana, minum obat-obat jakpoh namanya itu kan, bagi badan saya ini tidak cocok. Setelah ikut Jangsenjia dan setelah guru itu mengatakan saya untuk dilatih tiap hari di terapi. Setelah cukup lama pada waktu itu saya juga lupa apakah jantung saya ini pernah kumat apa enggak. Pada waktu saya ke Singapura ngikut kursus pada waktu tingkat tinggi ya kalau gitu, Kaujipan, advance di Singapura saya itu. Lalu ada satu murid juga perempuan mengatakan dia ini juga gejalanya sama dengan saya, tapi cewek ini lebih parah lagi katanya kalau kumat. Setelah di terapi sendiri selama 1 tahun lebih itu hilang katanya. Loh, saya baru kaget. Loh, iya saya punya ini kok enggak pernah kumat. Nah ini baru sadar saya. Itu. Jadi inilah yang harus kita cermatin bahwa Jangsenjia ini memang sangat hebat. Ini kalau saya ngomong kan mungkin kalian ini tidak begitu percaya, wah ini ngomong kosong mamanya Pak Sudomo ini ngomong-ngomong aja gitu. Tapi ada satu contoh yang luar biasa. Contohnya apa? Saya pada waktu sama guru, sama Ongko, itu ke Labuan Bajo. Di Labuan Bajo, pada waktu mau mendarat, tangan saya ini
eh, kejepit pintu, ya kan? Waduh, bendol. Ini tangan jari apa ini, kelingking ini kan? Ini bendol. Saya foto, saya kirim ke dokter ahli bedah di Adi Husada. Waduh, dok, ini gimana ini? Bendol, dalamnya ada darah. Wah, ini mesti dicoblos, dia bilang gitu. Pak Tomo ke rumah sakit aja, saya coblos katanya. Darahnya dikeluarkan. Loh, saya bilang, saya ini kapal ya, di Labuan Bajo, nggak bisa. Lalu saya bilang sama Ongko, Pak Ongko, tolong ya. Ongko bilang, saya Diaucen. Nah, lalu di Diaucen sama Ongko dipegang gini, kira-kira sampai setengah jam gitu. Wah, waktu itu kan sakit sekali. Tapi pelan-pelan tuh sakitnya udah agak berkurang. Lalu saya Diaucen sendiri, saya pegang sendiri, saya semedi sendiri, mulai tadi sore pada waktu itu, tahu 2 hari kemudian, kempes Pak, hilang. Wah. Hilang ini, saya foto, saya kirim ke dokter ahli bedah yang di Adi Husada. Ini loh, kok sudah sembuh? Dokter lu kaget. Loh, kamu apakan? Loh, enggak ada apa-apa, saya pegang ini, saya Diaucen gitu. Lah kok bisa ya? Nah, sebenarnya fotonya ada di handphone saya, tapi enggak bisa ditayangkan. Nah, nanti kalau mau lihat saya tunjukkan. Jadi supaya kalian itu yakin bahwa Johnson Show ini bukan hanya cuma sekedar mau ngomong baik-baik aja promosi, tapi ini benar-benar ada manfaatnya sekali. Nah, jadi kalian kalau bisa itu tiap hari itu yang rajin pagi 30 menit, malam mau tidur 30 menit, ya kan? Walaupun sudah berbaring di ranjang pun juga bisa, ya kan? Di Cingco itu diam-diam semedi itu bisa. Saya kalau naik pesawat itu saya biasanya saya langsung naik, saya langsung semedi. Udah, nanti setengah jam bangun gitu. Ini agak sangat bermanfaat pada badan kita sendiri. Jadi, kalian mulai hari ini juga mulailah nanti setelah itu bisa ngobatin orang, ya kan, teman-teman kalau ada sakit bisa disembuhkan gitu, ya kan. Inilah yang pengalaman saya yang bisa saya bagikan, pengalaman bagaimana Johnson Share ini sangat bermanfaat pada kita, juga bagi kita yang teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih.